Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasarahu abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, kita sekarang telah memasuki bulan Syawal, yang mana tentunya bulan Syawal merupakan momen untuk halal bihalal. Tapi tentunya jamaah sekalian, halal bihalal ini bukan yang dimaksud dari kata halala yuhallilu ya. Halal yang artinya menghalalkan ya, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan halal bihalal yakni maknanya yakni berkunjung, bertemu, bersilaturahim antara sanak kerabat, kerabat dekat, tetangga ataupun saudara muslim sesama kampung atau sesama desa atau sesama kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal ini merupakan sebuah tradisi yang mana telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Mungkin ya telah terjadi sejak Indonesia belum merdeka atau sejak Indonesia belum berdiri. Saat itu Indonesia masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Jawa. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kalau kita lihat ya, asal kata halal bihalal kalau di dalam kamus ya, kamus Al-Ma'ani atau ya, di dalam kamus-kamus yang lain ya, kalau misalnya di Indonesia ada kamus Al-Munawwir ya, kemudian ada kalau kamus dunia yang berbahasa Inggris itu ada kamus Munjid ya, itu ini di Indonesia ya, mohon maaf ya, di Indonesia ada kamus Munjid dan sebagainya ya. Kemudian kata halal bihalal ini berasal dari kata halla yahillu. Ya, di dalam kamus-kamus yang tadi telah Ustadz sebut ya, kamus Al-Ma'ani, kemudian kamus Munawwir, kamus Munjid ya, yang terkenal di dunia. Maka kata halal bihalal berasal dari akar kata halla yahillu, yang artinya singgah, memecahkan, melepaskan, menguraikan dan mengampuni. Nah, untuk itulah kemudian tradisi ini diadopsi di negara kita, lalu dijadikan sebagai sebuah adat. Ya, namun sebelum kita masuk ke materi adat, kita tentunya akan terlebih dahulu belajar mengenai bagaimana sih sejarah halal bihalal.
Ya jamaah sekalian, kalau seandainya apa yang Ustadz sampaikan ini pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, maka Ustadz di sini ingin kembali mengingatkan terkait sejarah halal bihalal. Halal bihalal, kalau kita lihat dari sejarah masa lalunya, jadi jamaah sekalian, ternyata yang punya masa lalu nggak hanya manusia, ya, halal bihalal juga punya masa lalu. Yakni pada abad ke-18, bahwasannya halal bihalal ini telah ditemukan, ya, di dalam tradisi pisowanan yang sudah ada di Praja Mangkunegaran Surakarta, ya, pada abad ke-18. Ya, abad 18, 1 plus 8. Yang mana pada abad ke-18 ini sultan atau raja keraton itu memerintahkan, ya, para bawahannya, ya, para prajurit, kemudian permaisuri, itu semuanya tadi yang Ustadz sebutkan dikumpulkan, ya, di dalam balai astaka. Di dalam balai astaka. Balai astaka itu istilahnya kayak aula pertemuan. Ya, aula pertemuan. Di balai astaka ini, ya, tadi para prajurit, para bawahan, permaisuri, ya, kemudian para pejabat keraton, ya, raja atau sultan, berkumpul pada saat momen hari raya Idul Fitri, ya, berkumpul pada saat momen hari raya Idul Fitri, ya, misalnya ketika tanggal 1 Syawal. Jadi mereka semuanya berkumpul, lalu istilahnya ada sungkeman antara bawahan dengan keluarga kerajaan, antara prajurit dengan raja, antara permaisuri dengan sultan atau raja, seperti itu. Yang kemudian hal ini diabsorpsi oleh umat Islam Indonesia hingga saat ini. Nah, itu jemaah sekalian, inilah sejarah dari halal bihalal, yang mana sebenarnya sudah terjadi sejak abad 18 yang lalu. Kemudian kalau peristiwa di Indonesia, kalau yang ada kaitannya dengan peristiwa di Indonesia, maka halal bihalal atau istilah halal bihalal ini baru dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab. Ya. Jadi Kiai Haji Wahab dibantu oleh Bung Karno, Presiden Soekarno, dibantu oleh Buya Hamka untuk mempopulerkan istilah halal bihalal. Kalau tadi Ustadz yang pertama tadi menjelaskan tradisi. Tradisi halal bihalal itu sudah ada sejak abad 18 yang lalu. Bentuknya itu sungkeman antara bawahan dan prajurit dengan raja atau sultan atau keluarga kerajaan. Begitu pula antara permaisuri dengan raja atau sultan. Jadi tradisinya. Nah, sekarang istilahnya, istilah halal bihalal itu baru diperkenalkan, dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab. Kemudian Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia.
Kemudian Buya Hamka selaku ketua MUI yang pertama. Ya, ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Nah, lalu ya jadi dipopulerkan pada tahun 1963 di istana. Yang mana Buya Hamka saat itu berkata kepada Bung Karno, kepada Presiden Soekarno, kita halal bihalal, seperti itu. Jadi kita halal bihalal. Ini adalah perkataan Buya Hamka kepada Presiden Soekarno. Yang mana sebenarnya sebelumnya Kiai Haji Wahab adalah yang pertama kali mempopulerkan istilah halal bihalal. Kemudian dipopulerkan lagi oleh Presiden Soekarno dengan Buya Hamka ketika bertemu, yang mana Buya Hamka mengucapkan kita halal bihalal kepada Presiden Soekarno. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita lanjut kepada kajian selanjutnya, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Jadi tadi udah Ustadz sampaikan bahwasanya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah orang pertama yang mengenalkan istilah halal bihalal. Kemudian istilah halal bihalal dipopulerkan oleh Buya Hamka selaku ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama saat bertemu dengan Presiden Soekarno. Beliau Buya Hamka berkata kepada Presiden Soekarno, kita halal bihalal. Seperti itu. Kemudian ada juga berita yang bersumber dari buku Sejarah dan Makna Halal Bihalal. Oh ya, mohon maaf, ini bukan buku ya. Ini adalah ucapan seorang tokoh Indonesia, yakni sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, bahwasanya beliau ketika membahas tentang sejarah dan makna halal bihalal di media Indonesia tanggal 18 Juni 2018, beliau menyebut dengan versi lain ternyata. Kata Profesor Dr. Nazaruddin Umar bahwasanya asal usul halal bihalal itu bermula ketika pemuda Masjid Gede Kauman Yogyakarta kebingungan mencari tema untuk mewadahi dua momen istimewa. Jadi saat itu pada tahun yang lalu ya, setelah kemerdekaan, itu pemuda Masjid Gede Kauman Yogyakarta bingung nyari istilah, ya, istilah untuk memperingati dua momen besar, yakni momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun Republik Indonesia dan momen hari raya Idul Fitri. Jadi saat itu terjadi dua hari besar di negara kita secara bersamaan. Kalau sekarang sebenarnya telah terjadi jamaah sekalian. Jadi sekarang itu tanggal 17 Maret ya, itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini ya bertepatan. Sama pada zaman dahulu pernah terjadi dua momen hari besar, yakni hari ulang tahun Republik Indonesia kemudian bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Yang mana saat itu para pemuda bingung ini mau nyari tema apa ya, tema yang pas untuk proklamasi hari ulang tahun Republik Indonesia, kemudian tema yang pas buat hari raya Idul Fitri.
Lalu keluarlah istilah halal bihalal. Nah, ini menurut pendapat dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, pada saat momen tadi yang Ustadz sampaikan, jadi ada seorang seniman ya, seorang seniman yang mengusung tema halal bihalal ya. Ini tidak disebutkan siapa senimannya. Jadi ternyata yang mengusulkan tema halal bihalal itu adalah seniman yang kemudian mengusulkan pada saat pemuda Masjid Gede Kauman Yogyakarta kebingungan mencari tema. Maka ada seorang seniman yang mengusulkan dengan istilah halal bihalal. Itu jamaah sekalian. Ini mengenai sejarah, tradisi dan istilah halal bihalal. Jadi tadi sejarah tradisi halal bihalal sudah terjadi sejak abad 18, yang mana tradisi pada abad 18 saat itu para bawahan, para prajurit dan permaisuri dan sultan itu berkumpul di aula keraton. Lalu mereka saling bermaaf-maafan atau sungkeman dengan sultan, dengan keluarga kerajaan pada saat momen Idul Fitri. Lalu kemudian diabsorpsi ya di negara kita. Lalu istilah halal bihalal ini pertama kali dikenalkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, salah seorang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian dipopulerkan, yang memperkenalkan tadi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Istilah halal bihalal diperkenalkan pertama kali oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lalu dipopulerkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Buya Hamka saat bertatap muka atau bertemu dengan Presiden Soekarno. Yang mana Buya Hamka mengatakan kita halal bihalal. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah kita mengetahui tradisi dan istilah dalam ilmu sejarah atau dalam ilmu historis, maka sekarang kita masuk kepada bagaimana sih pandangan Islam ya ketika melihat ya tradisi dan istilah halal bihalal. Kalau kita mau membaca kitab Ushulul Fiqh ya, misalnya kitab Ushulul Fiqhi wa Adillatihi, Ushulul Fiqhi wa Adillatihi, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Atau kalau kita mau membaca kitab-kitab Ushulul Fiqh 4 mazhab, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, maka kita akan menemukan sebuah istilah yang sangat populer, yakni al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, itu cuma sekali. Al-adatu muhakkamah. Atau versi yang lain, al-urfu muhakkamah. Ya. Adat atau kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Hal ini juga bisa ditemukan di dalam kitab Ar-Risalah ya, kitab Ar-Risalah maupun kitab Al-Um. Yang mana tentunya tradisi dan istilah halal bihalal itu bisa menjadi sebuah hukum, bisa kita hukumi sebagai suatu
adat yang dibenarkan dalam agama Islam tentunya dengan dua syarat. Apa itu jamaah sekalian? Syarat yang pertama tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nggak boleh jamaah sekalian, nggak boleh. Yang kedua, tradisi atau istilah halal bihalal ini tidak boleh berkaitan dengan akidah maupun ibadah mahdzhab. Ada enggak jamaah sekalian kaitannya dengan akidah maupun ibadah mahdzhab? Jawabannya tidak ada. Karena ini bukan berkaitan dengan soal akidah. Karena ini bukan berkaitan dengan soal ibadah mahdzhab. Ibadah mahdzhab yakni sebuah tuntunan atau syariat yang dijelaskan secara terperinci bagaimana tata cara pelaksanaannya dan bagaimana pahala maupun konsekuensinya. Itu adalah definisi dari ibadah mahdzhab. Nah, makanya ketika dua hal ini, yang pertama tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian yang kedua tadi tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdzhab, ketika tidak terjadi atau bertentangan dengan kedua hal ini, maka adat atau tradisi dan istilah halal bihalal bisa kita tetapkan sebagai sebuah hukum. Bisa kita lakukan di setiap tahun. Bisa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Yang tentunya bermanfaat untuk umat Islam. Yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ya, karena tentunya saat momen Idul Fitri, maka sebelumnya ada momen tradisi mudik. Yang biasanya nggak ketemu selama 1 tahun, maka ketika ada momen Idul Fitri atau halal bihalal, maka kita yang tidak ketemu selama 1 tahun bisa saling bertemu. Walaupun zaman sekarang jemaah sekalian kan sudah ada gadget, kita bisa saling video call atau telekonferensi. Tapi itu kan tidak secara langsung, ya, tapi lewat media WhatsApp atau media digital lainnya. Kalau secara langsung yakni pada saat momen Idul Fitri maupun halal bihalal. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjut setelah tayangan yang berikut ini. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi itu jemaah sekalian ya, al-adatu muhakkamah, al-urfu muhakkamah. Sebuah adat, tradisi halal bihalal selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Hadis, selama dia tidak berkaitan dengan akidah maupun ibadah mahdzhab, maka sah-sah saja kita lakukan. Tidak mengapa kita lakukan. Apalagi kalau bisa mempererat hubungan silaturahim antara sesama saudara, seumat Islam, maka hal itu bisa mendapatkan konsekuensi pahala yang besar, pahala yang melimpah ruah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimah." Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya menyambung silaturahim. Dan silaturahim ini bisa kita lakukan, bisa kita temukan di dalam awal bulan Syawal, ya, baik tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, yang mana kita kenal dengan istilah halal bihalal. Seperti itu jemaah sekalian. Biasanya kalau di kampung Ustadz jamaah sekalian ya, itu tanggal 1 Syawal itu halal bihalalnya sesama kampung. Jadi Ustadz keliling dengan saudara-saudara Ustadz, dengan Mbak Ustadz, dengan kakak Ustadz, dengan adik Ustadz, dengan istri Ustadz, sama putri Ustadz keliling-keliling. Tapi ya nggak semuanya sama sekalian. Ya kalau mau semuanya ya, waduh, bisa-bisa ya seminggu aja nggak selesai. Bahkan mungkin sebulan nggak selesai. Kalau misalnya seluruh rumah yang ada di kampung kita, yang ada di desa kita datangin satu persatu. Apalagi halal bihalal sekecamatan misalnya, waduh, ya bisa-bisa ya berbulan-bulan jamaah sekalian ya. Makanya biasanya Ustadz itu kalau halal bihalal jamaah sekalian, itu Ustadz mengunjungi orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sepuh atau sesepuh atau tokoh yang ada di kampung Ustadz, di desa Ustadz. Misalnya sesepuh desa, tokoh desa atau tokoh NU misalnya, atau tokoh Muhammadiyah itu. Jadi kami kunjung. Ya Ustadz Muhammadiyah ini, tapi Ustadz nggak segan-segan silaturahim kepada tokoh NU, kepada tokoh desa, tokoh kampung. Yang mana tentunya tokoh-tokoh ini harus kita sowani, ya, harus kita sambung silaturahim biar tidak terputus hubungan silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, ya, falyasil rahimah." Maka hendaknya menyambung silaturahim. Jadi kepada NU, tokoh NU, kita sambung silaturahim. Kepada tokoh desa, kita sambung silaturahim. Kepada tokoh kampung, kita sambung silaturahim. Kepada pejabat-pejabat desa, aparatur pemerintahan desa, kepala desa, kita juga sambung silaturahim. Biar yang jauh jadi dekat, yang sudah dekat menjadi merapat. Yang sudah merapat, ya silakan bersahabat. Seperti itu. Masyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ustadz, kira-kira ada enggak Ustadz, ya, doa yang dibaca saat momen halal bihalal, atau saat momen silaturahim, atau saat momen Idul Fitri di bulan Syawal? Jawabannya ada jamaah sekalian. Walaupun doa ini, ya, doa ini yang marfu itu adalah hadisnya mungkar, hadisnya sangat dhaif, ya, yang mana didhaifkan oleh Al-Hafidz Al-Haisami, didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Adi, kemudian didhaifkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kemudian juga didhaifkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun ternyata ada syawahidnya jamaah sekalian. Syawahidnya itu hadisnya mauquf tapi sahih. Itu jamaah sekalian. Jadi hadisnya mauquf tapi sahih. Apa itu hadisnya Ustadz? Hadisnya yakni sebagaimana berikut. Simak ya jamaah sekalian.
An Jubair bin Nufair anna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain An Jubair bin Nufair kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Nah, di dalam riwayat yang lain taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau di dalam hadis yang sangat dhaif itu, jadi bahwasanya Rasulullah sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah mengucapkan kata taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita ke orang yang mau kita ajak interaksi, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Lalu orang yang diajak interaksi membalas dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Atau misalnya boleh juga kita mengucapkan dengan orang yang sesepuh desa, sesepuh ormas NU misalnya, atau perangkat desa, atau Pak Kades, ya, atau Pak Lurah, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu dibalas taqabbalallahu minna wa minkum juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus taqabbalallahu minna wa minka, nggak harus. Jadi boleh mengucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum, lalu membalas juga dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti itu ya, jamaah sekalian. Jadi kalau doa hadis ini yang marfu itu lemah sekali. Karena dinilai lemah oleh mayoritas para pakar hadis, ya. Tadi diantaranya ada Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Al-Haisami, ya, Al-Hafidz Al-Qastalani, ya. Kemudian dinilai lemah sekali juga atau hadis mungkar, ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Meskipun tadi dinilai sangat lemah, ya jamaah sekalian, Ustadz tekankan lagi, Ustadz jelaskan lagi, ternyata ada hadis yang mauquf, yang bersumber dari sahabat Nabi, tapi banyak jalan periwayatannya, banyak sekali jalan periwayatannya. Nah, ini bisa menjadi syawahid, bisa menjadi tawabi, penguat hadis yang sangat lemah tadi. Misalnya jamaah sekalian, ini Ustadz terangkan ada hadis yang berasal dari sahabat Wasilah bil Ashqa. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Jubair bin Nufair, yang tadi yang hadisnya mauquf tapi sahih. Kemudian ada hadis yang bersumber dari sahabat Muhammad bin Ziyad. Kemudian dari Ubadah bin Samit. Kemudian ada juga hadis yang bersumber dari Abdul Aziz bin Abu Sa'id. Kemudian juga ada hadis yang bersumber dari para sahabat-sahabat yang lain, ya. Yang mana tentunya ketika para sahabat, meskipun hadis ini adalah hadis mauquf, tapi sumber sahabatnya itu banyak, maka kita kalau menggunakan ilmu hadis bisa kita tarik kesimpulan tidak mungkin banyak sahabat meriwayatkan sebuah hadis kalau tidak bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini.
Masyarul kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi tadi udah Ustadz sampaikan ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang doa taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Yang mana 7 sahabat ini ketika meriwayatkan beberapa hadis, maka kita bisa tarik benang kesimpulan, ya, tidak mungkin 7 sahabat Nabi ini meriwayatkan doa taqabbalallahu minna wa minkum kalau tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tadi hadis yang marfu kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang sangat dhaif atau hadis yang mungkar, namun karena ada syawahid atau tawabi, hadis penguat, hadis pengikut dari 7 sahabat, yang mana hadis-hadisnya ini memang mauquf, tapi ada indikasi dia marfu karena diriwayatkan oleh banyak sahabat, karena diriwayatkan oleh 3 sahabat lebih, ya tadi kata Ustaz ada 7 sahabat lebih, maka ada indikasi kalau hadis ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan terkait doa tadi, terkait doa yang tadi awalnya hadis marfu itu adalah dhaif sekali atau lemah sekali atau hadis mungkar, maka doa taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum itu masyru', disyariatkan di dalam agama kita. Bisa kita amalkan. Meskipun tadi hadis marfu'nya itu sangat dhaif, hadisnya itu mungkar, tapi memiliki banyak penguat, memiliki banyak hadis pengikut dari 7 sahabat. Meskipun hadis-hadis 7 sahabat ini adalah mauquf, tapi bisa kita ambil jalan kesimpulan garis besar, tidak mungkin 7 sahabat Nabi ini meriwayatkan hadis taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum jika tidak bersumber dari Nabi. Seperti itu. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui doa taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, kita perlu juga tahu bagaimana Ustadz kalau dengan tambahan doa-doa yang lain. Kan biasanya panjang sekali jamaah sekalian. Misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jawabannya, doa setelah taqabbalallahu minna wa minkum, anggaplah itu doa buatan kita sendiri. Ya. Setelah doa taqabbalallahu minna wa minkum, anggaplah itu adalah doa buatan kita sendiri. Kita tidak perlu meyakini berasal dari Nabi. Ya, kita sampaikan saja kepada saudara kita sesama muslim. Ya, kan nggak mungkin jamaah sekalian. Masa kita mau ngomong dengan seseorang, ya, kita harus pakai dalil. Misalnya Ustadz mau ngomong sama Mas Andi. Misalnya, Mas Andi mau kemana? Harus dicari dulu dalilnya. Waduh, Mas Andi mau kemana? Harus dicari dulu dalilnya. Ya nggak akan ketemu jemaah sekalian. Atau misalnya kita mau menegur, ya, anak yang sedang pakai seragam sekolah. Nah, lalu kita mau ngomong, nak, ya, atau misalnya anak itu anak kita, nak, tolong nanti di sekolah belajarnya yang serius. Kemudian jangan tidur, ya misalnya seperti itu ya jemaah sekalian. Nah, kata-kata seperti itu kalau dicari hadisnya ya ribet. Jadi sebelum kita ngomong masa sebelum kita ngomong kita harus cari dalilnya dulu, kan ya nggak mungkin. Ya sama halnya misalnya kita sedang silaturahim, halal bihalal. Tidak semua yang kita ucapkan kepada saudara kita, kepada
orang yang berada di depan kita, kepada orang yang kita silaturahim, ini tidak semuanya harus ada dalilnya. Yang penting di awal tadi sudah ada dalilnya, taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian kata-kata selanjutnya tambahan dari kita sendiri, misalnya siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu misalnya. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Jemaah sekalian ya. Jadi kita enggak usah kaku-kaku. Kita jangan mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini neraka. Jangan. Ya. Karena ini tidak berkaitan dengan akidah. Karena ini tidak berkaitan dengan ibadah mahdzah. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka tradisi halal bihalal, kebiasaan halal bihalal, istilah halal bihalal bisa kita praktekkan, bisa kita laksanakan, bisa kita silaturahimkan. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau etika silaturahim jamaah sekalian, misalnya kalau kita ke tokoh desa, maka kita etika pertama adalah sebelum masuk ke rumah siapapun hendaknya mengucapkan salam. Tapi sebelumnya kalau misalnya pintunya ditutup, kita ketok. Tok, tok, tok 3 kali. Belum dibukain, tok, tok, tok 3 kali lagi. Belum dibukain, tok, tok, tok 3 kali. Kalau sudah sebanyak 3 kali kita lakukan, lalu tidak dibuka pintu, lebih baik kita pergi. Jangan, mohon maaf jamaah sekalian, jangan digedor-gedor. Buka pintunya. Pak, buka pintunya Pak. Ya nggak boleh itu. Bertamu itu ada etikanya. Ketuk 3 kali. Belum dijawab, ketuk lagi 3 kali. Belum dijawab, ketuk lagi 3 kali. Bukan digedor pakai tangan, apalagi dilinggis sama sekalian ya. Itu tidak benar. Itu tidak etis ya. Itu amoral ya. Setelah dibukakan pintu, jangan langsung nyelonong masuk jamaah sekalian. Ada etikanya bertamu silaturahim itu. Sebelum dipersilahkan masuk, jangan masuk terlebih dahulu. Jangan orang yang buka pintu rumah aja belum duduk, kita kok udah nyelonong duduk. Ya. Misalnya baru dibukain pintu jegrek, kita langsung nyelonong duduk. Orang yang punya rumah aja belum duduk. Misalnya orang yang punya rumah ini lupa mempersilahkan masuk, setidak-tidaknya orang yang punya rumah duduk dulu, biarkan dia duduk dulu, lalu kita masuk ikut duduk, seperti itu jemaah sekalian. Ini etika bertamu, etika silaturahim. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam rumah, jangan lupa ya menyampaikan niat tujuan kita. Misalnya kita tadi pengen halal bihalal, ya misalnya pakai bahasa Jawa. Pangapunten Pak Bu, sepindhaipun kula mriki badhe silaturahim. Kaping kalihipun kula mriki badhe silaturahim lan ngucapken taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bikhair. Biasanya kalau ustadz, ini sungkeman ustadz ke tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh desa atau tokoh NU, biasanya ustadz pegang tangannya, ustadz sentuhkan tangan orang yang lebih tua, sesepuh yang lebih sepuh dari kita, ustadz pegang, ustadz tundukkan kepala, ustadz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin.
Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu. Biasanya Ustadz etikanya seperti itu jamaah sekalian. Kalau misalnya jamaah sekalian nggak kayak gitu, misalnya langsung salaman aja. Misalnya salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja jamaah sekalian. Ustadz hanya menggambarkan cara Ustadz ya. Ketika sungkeman kepada tokoh desa, tokoh ormas, perangkat desa, atau orang yang lebih tua dari kita, maka Ustadz dengan cara seperti itu. Setelah kita mengucapkan kata-kata seperti itu, biasanya dibalas sama orang yang berinteraksi dengan kita. Misalnya tokoh tersebut mengucapkan, iya sama-sama, itu biasanya. Atau iya sama-sama ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, seperti itu. Setelah itu baru kita boleh santap makanan ringan ya, atau makan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Jadi jamaah sekalian, untuk closing statement pada kajian kali ini bahwasanya pertama, adat atau kebiasaan atau tradisi halal bihalal itu sudah ada sejak abad 18 yang lalu. Yang mana pada saat itu ya, pada saat itu para bawahan, prajurit, permaisuri, dan raja atau sultan berkumpul di dalam aula kerajaan. Mereka mengadakan sungkeman sesama mereka, ya tentunya sungkemannya kepada keluarga kerajaan, kepada raja, yang mana dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Begitu pula istilah halal bihalal itu pertama kali tadi diterangkan oleh Ustadz, yakni pertama kali dikenalkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Yang mana kemudian istilah halal bihalal dipopulerkan oleh ya Buya Hamka. Saat itu beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, lalu diucapkan kepada Presiden Soekarno dengan mengucapkan kita halal bihalal. Kemudian kesimpulan yang ketiga ya, atau closing statement yang ketiga, yakni ketika kita melakukan silaturahim atau halal bihalal ya, kita harus ya mengedepankan akhlak yang mulia. Kita harus pakai etika yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketuk pintu dulu 3 kali. Kalau sudah banyak 3 kali nggak dibukakan, pulang. Kalau dibukakan jangan langsung nyelonong boy masuk, harus nunggu dipersilahkan masuk. Kalau misalnya tuan rumah lupa mempersilahkan masuk, ya setidaknya tuan rumah harus duduk dulu, baru kita kemudian masuk lalu ikut duduk. Jangan langsung nyelonong boy duduk, sedangkan tuan rumah belum duduk. Kemudian setelah duduk, lalu kita jangan lupa sungkeman, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kemudian nanti tuan rumah menjawab. Setelah menjawab, kita boleh santap makanan di bulan Syawal yang pengen kita makan. Jadi seperti itu jamaah sekalian, ada etikanya. Setelah selesai juga jangan nyelonong boy jamaah sekalian. Jangan langsung ngambil makanan langsung lari nyelonong boy jamaah sekalian, salah. Ada etikanya. Makan itu ngambil yang terdekat, makan minum sambil duduk. Ketika mau keluar kita izin pamit ke tuan rumah, lalu kita keluar. Jadi ini jamaah sekalian, ini etika bertamu silaturahim sangat penting. Jangan sampai kita tinggalkan. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Ustadz ya mengucapkan meskipun ini sudah masuk Syawal yang ke-7 atau ke-8 atau ke-5 ya. Maka Ustadz secara pribadi ya selaku pengampu kajian syarah hadis sahih
mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.